Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sugianto As'ad dari kelas akuntansi syariah A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengertian, tujuan, dan ruang lingkup akhlak. Pengertian dari akhlak dalam Islam adalah yang berarti tingkah laku, perangai, perbuatan atau tabiat. Sementara itu, menurut Imam Al-Ghazali, akhlak merupakan tingkah laku yang melekat pada diri seseorang yang dapat memicu perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Nah, artinya jika orang itu memiliki akhlak yang baik, maka setiap perbuatan atau tingkah laku yang dia kerjakan akan terlihat baik juga. Dan jika seseorang memiliki akhlak yang buruk, maka setiap perilaku atau perbuatan dari seseorang tersebut akan buruk juga. Nah, selanjutnya saya akan mengkaji tentang tujuan akhlak. Akhlak bukan hanya membahas benar atau salah, tapi lebih menitik beratkan pada baik dan buruknya perilaku seseorang. Tujuan dari ilmu akhlak ini memiliki 3 tahapan, yaitu seperti pemahaman yang baik tentang akhlak atau moral knowing, yang artinya hal yang cukup penting untuk diajarkan. Nah, maksud dari kalimat di atas adalah orang tua tidak cukup memberikan pengetahuan tentang kebaikan saja, namun harus terus membimbing anak sampai pada tahap implementasi dalam kehidupan anak sehari-hari. Nah, tahap yang kedua, komitmen pada akhlak atau moral feeling. Pengertian dari moral feeling itu sendiri adalah aspek lain yang harus ditanamkan kepada anak yang merupakan sumber energi dari diri manusia untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral. Intinya adalah anak harus dibekali akhlak dan moral dimulai sejak dini agar anak tersebut ketika sudah dewasa dia akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Selanjutnya tahapan yang terakhir yaitu penerapan akhlak atau moral action. Moral action adalah bagaimana membuat pengetahuan moral dapat diwujudkan menjadi tindakan nyata. Untuk lebih memahami apa moral action ini, yaitu mendorong seseorang dalam perbuatan yang baik. Seperti contoh, seorang anak terbiasa untuk berperilaku baik, sehingga ia menjadi terbiasa dan akan merasa bersalah kalau tidak melakukannya. Nah, pembahasan yang terakhir adalah ruang lingkup akhlak. Ruang lingkup akhlak ini memiliki 6 aspek penting. Yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Allah sebagai Sang Pencipta. Yang kedua, akhlak kepada diri sendiri adalah sikap seseorang terhadap diri pribadinya, baik itu jasmani sifatnya atau rohani. Kita harus adil dalam memperlakukan diri kita dan jangan pernah memaksa diri kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik atau bahkan membahayakan jiwa. Yang ketiga, akhlak kepada keluarga. Akhlak terhadap keluarga adalah keluarga yang ditandai oleh adanya keharmonisan atau relasi antara ayah dan ibu serta anak-anaknya dengan saling menghormati satu sama lain. Yang keempat, akhlak kepada tetangga adalah sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh seseorang kepada tetangganya. Dengan demikian, akhlak kepada tetangga yang dimaksudkan dalam Islam adalah sikap dan perilaku yang seharusnya dilakukan atau dijauhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan tetangga. Yang kelima, akhlak dalam kepemimpinan. Akhlak dalam kepemimpinan dapat disimpulkan bahwa akhlak atau karakter seseorang pemimpin adalah suatu adab atau kebiasaan seseorang pemimpin yang dapat dicontoh oleh para pengikutnya dan dapat mempengaruhi, membimbing, dan mengarahkan orang yang dipimpinnya. Yang terakhir, akhlak terhadap lingkungan adalah perilaku atau perbuatan kita terhadap lingkungan. Akhlak terhadap lingkungan yaitu manusia tidak dibolehkan memanfaatkan sumber daya alam dengan jalan mengeksploitasi secara besar-besaran, sehingga timbul ketidakseimbangan alam dan kerusakan bumi. Dalam realita ini atau kehidupan pada saat ini, akhlak anak semakin terkikis dan ditambah lagi dengan adanya pandemi ini. Akhlak anak semakin terkikis. Mengapa bisa demikian? Karena sebagian anak menyalahgunakan teknologi semenjak pembelajaran daring tersebut.
Bisa jadi si anak bermain game atau sebagainya. Nah, pada saat anak sudah bermain game, maka si anak tersebut tidak akan patuh terhadap perintah orang tuanya. Dan mereka akan lebih cenderung lalai terhadap orang di sekitarnya. Sebagai peserta didik memanfaatkan masa-masa libur panjang tersebut untuk hal yang tidak produktif. Tidak sedikit peserta didik mengeluh jenuh dan bosan, sulit berkonsentrasi, kesepian, cemas, stres berlebihan, dan emosi yang labil karena sulit beradaptasi. Dengan kondisi selama pandemi, hal tersebut menjadi alasan bagi siswa menghabiskan waktu dengan media digital. Maka kita sering mendapatkan anak-anak dan pelajar larut dengan permainan game online, media sosial, dan gadgetnya. Pada kasus di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa moral atau akhlak anak, khususnya remaja, pada masa pandemi ini semakin merosot. Kurang lebihnya penjelasan tentang akhlak atau moral dan ruang lingkup seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.